Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, ragam inovasi mahasiswa UB, terutama di bidang digital, saat ini banyak yang out of the box atau menarik. Menurut Ketua Departemen Teknik Industri FTUB, Sugiono, inovasi terus muncul seiring dengan berbagai program riset dan inovasi untuk mahasiswa. Sugiono melihat hal tersebut sebagai suatu yang menarik dan perlu diwadahi agar inovasi tersebut dapat lebih tajam dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Hasil kuliah tamu tadi sebenarnya mahasiswa itu punya ide-ide yang mungkin saja bagus itu ya, kadang-kadang off the box yang tidak kita pikirkan gitu, dan itu dari hasil review teman-teman dari Grab juga sangat luar biasa, sulit-sulit gitu ya, kayak melebihi tes ujian gitu. Nah, sehingga dari potensi itu saya yakin ini menjadi awal gitu, menjadi modal dasar bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa lebih maju, apalagi nanti dengan bimbingan, dengan pendampingan dari Grab yang sudah menjadi masternya yang ada di Indonesia, ini akan ada kontribusi lah ya. Mungkin dari 10 lahir 5 atau 4 entrepreneur, saya kira sudah luar biasa. Kalau tidak dimulai kapan lagi gitu, saya kira itu sih poinnya. Keluarga menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi Muhammad Izam, seorang mahasiswa MIPA UB, untuk fokus menghafal Al-Quran. Izam mengaku kakaknya yang menjadi panutan dirinya dalam menghafal Al-Quran karena kakaknya mampu hafal 30 juz selepas sekolah menengah. Izam sendiri mulai menghafal Al-Quran ketika masuk sekolah dasar di Sekolah Dasar Islam Terbaru, yang kemudian berlanjut ketika masuk pondok pesantren. Saya sudah menghafal Al-Quran mulai dari SD ya, dari SD IT, terus lanjut mondok di SMP dan SMA di Padang. Lalu alhamdulillah selama di pondok telah menghafal Al-Quran sehingga wisuda 20 juz, dan ya untuk ya mungkin motivasi saya untuk menghafal Al-Quran ini itu dari abang saya, terutama ya sudah menamatkan Al-Quran selepas menamatkan pendidikannya di pondok setelah menghafal 30 juz, sehingga itu membuat saya termotivasi untuk seperti itu. Dengan potensi SDM mahasiswa dan pelajar yang cukup besar, membuat produksi film pendek di Malang Raya berkembang pesat. Berbagai macam kelompok dan komunitas telah membuat program film, namun belum terkoneksi antara satu sama lain. Inilah yang melatar belakangi gagasan untuk membuat program ekosistem film pendek di Malang Raya. Makanya dalam gagasan kali ini saya mencoba untuk membangun sebuah ekosistem film pendek di Kota Malang dalam kurun tahapan waktu kerja sekitar 3 tahun, jadi dari 2022 sampai 2005.
20.000. Nah, gagasan ini sebenarnya adalah membangun sebuah sistem ekosistem ya di Malang dalam forum festival, kontes maupun training gitu ya, atau workshop nantinya. Nah, di mana tahapan-tahapan yang pertama yang kami lakukan dalam tahun 2002 ini adalah membangun jaringan workshop dulu. Bagaimana setelah workshop tentang perfilman ini diadakan di Kota Malang, tentunya ada wadah setelah workshop ini nanti melahirkan output SDM yang kira-kira cukup mampu di dalam konteks bagaimana memproduksi sebuah film, baik itu scripting, baik itu directing, baik itu istilahnya sinematografinya sampai editingnya. Nah, kemudian result atau outputnya akan kita masukkan di dalam sebuah challenge gitu ya, yaitu dengan kontes. Nah, bagaimana nanti hasil SDM ini melakukan sebuah kontes dalam menghasilkan atau merepresentasikan karya-karya mereka. Pada prinsipnya di Fakultas Vokasi utamanya kami support ya kegiatan yang tadi ide dan gagasannya cemerlang bicara tentang ekosistem perfilman, di mana kita ada konsentrasi khusus tentang perfilman di vokasi. Saya kira di Fakultas Vokasi ini adalah satu-satunya ya di Universitas Brawijaya yang concern terhadap perfilman, terutama bicara film pendek tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, yang kapan itu juga kita minta bantuan untuk bisa bantu menjadi juri gitu ya untuk lomba film pendek. Nantinya kami di sini terutama mahasiswa, saya sebagai wakil dekan bidang 3 bidang kemahasiswaan support untuk berbicara tentang mendukung sumber daya manusia yang bisa mendukung ekosistem ini bisa tercipta. Gambarkan sedikit bagaimana inisiasi untuk film-film pendek, dan saya kira ini sangat mendasar nih Pak. Jadi kami kira ini sekaligus juga menunjukkan kebangkitan ekonomi kreatif kita, khususnya di subsektor film, dan ini sebetulnya hampir di setiap kota atau setiap wilayah-wilayah yang punya potensi orang-orang kreatif, manusia-manusia kreatif ini. Malang, ya, Bandung, Yogyakarta. Saya menyebutkan beberapa, tapi saya yakin hampir semua kota-kota di Indonesia ini relatif punya potensi anak muda dan mahasiswa. Jadi inisiatif ini saya pikir sangat baik sekali, kita kolaborasi, dan kami punya program yang mungkin nanti begini Pak. Kita dari sisi SDM-nya itu satu, ya, karena ini diskusi kita di kedeputian saya. Tapi pada saat yang sama sebetulnya kami tetap ada mitra juga dengan kedeputian produk kreatif, yaitu kedeputian yang membidangi ekonomi digital dan produk kreatif. Itu juga menarik Pak, karena di situ kaitan dengan ya copyright ya, jadi intellectual property dan sebagainya. Terus ada deputi industri yang memang akan melihat bagaimana akses finansial, karena kita ingin juga sektor-sektor ekonomi kreatif kita ini lebih mudah, atau bukan hanya lebih mudah, mendapatkan akses pembiayaan dari sumber-sumber pendanaan. Pemirsa, reformasi agraria sebenarnya sudah dimulai sejak transisi peralihan masa penjajahan ke periode kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria sudah mengatur agar penguasaan tanah oleh swasta secara berlebihan harus dialihkan kepada petani. Namun persoalan penguasaan lahan masih tetap mengalami ketimpangan. Nah, di era sekarang sistem informasi yang sebetulnya cukup mendukung untuk mendekatkan dari gap yang cukup luas ini, cukup lebar ini, itu tapi juga ada sisi negatif, bahwa seringkali ada orang yang mendistorsi atau kelompok-kelompok yang mendistorsi informasi, sehingga masyarakat ini sebetulnya harus mulai kita bersama-sama
memastikan regulasi itu ada apa tidak. Terus bagaimana memastikan ini? Masyarakat sendiri jangan asal percaya dengan informasi yang beredar. Nah, universitas atau lembaga-lembaga lain yang bisa membantu pemerintah untuk menghadirkan informasi. Nah, yang jelas memang Brawijaya berupaya ya menghadirkan informasi itu sejujur mungkin di tapak untuk dipahami warga dan kita diskusikan. Tapi itu juga punya tantangan ya, tantangan yang besar, nggak gampang untuk menyelesaikan atau mendekatkan informasi yang dari pusat ke daerah. Tapi memang gap ini juga jadi cermatan atau jadi perhatian dari berbagai kalangan untuk kita bersama-sama menghadirkan informasi yang ada di pusat, kebijakan regulasi yang ada dibawa ke daerah. Setelah dibawa ke daerah, kita bisa membaca bersama, mari kita diskusikan. Jadi jangan memperdebatkan dulu kalau kita belum baca regulasinya. Nah, ya kita bukan hanya 1-2 kelompok yang bisa dan menjadi tugas mereka saja yang harus menghadirkan. Kita semua harus berupaya. Nah, dengan adanya teman-teman jurnalis juga itu juga penting untuk menghadirkan informasi yang baik dan mengcapture informasi itu secara netral. Teman-teman akademisi ya tolong juga membantu seperti itu, menghadirkan informasi yang baik sehingga masyarakat itu memperoleh informasi yang benar dan memahaminya itu secara tepat, bukan dipotong-potong hanya untuk kepentingan tertentu ya, bukan hanya kepentingan politik tapi kepentingan ekonomi, bisnis, ada investor nutup informasi, kan itu juga ada kepentingannya. Ini yang menjadi catatan juga untuk masyarakat. Ya, pemerintah yang harus lead ini juga, jangan punya kewenangan resmi menghadirkan informasi kebijakan itu di bawah. Pemirsa, jika Anda ingin melakukan wisata edukasi, Anda bisa datang ke Kampung UMKM Rejoso, Junrejo, Kota Batu. Kampung wisata ini memberikan paket-paket wisata lengkap, mulai dari edukasi kunjungan, pelatihan, hingga menikmati menu kuliner warga. Hal ini dijelaskan oleh Tunik Julaiha, Koordinator Kampung UMKM Rejoso, Junrejo, Kota Batu. Yang ditawarkan dalam wisata paket edukasi di Kampung Wisata UMKM Rejoso, kita ada kunjungan tamu dari berbagai komunitas. Itu kita paket, misalnya paket 50.000, dari paket 50.000 itu ada welcome drink, ada snack, terus pelatihan singkat itu nanti pembuatan produk, jadi produknya itu bisa dibawa pulang, seperti itu. Jadi untuk kunjungan ke wisata edukasinya itu sebatas 1 jam. Kebuntingan pada sapi yang biasanya dapat dideteksi cukup lama dari waktu inseminasi, kini dapat diketahui dengan lebih cepat. Hal ini karena saat ini terdapat alat deteksi cepat untuk mengetahui kebuntingan sapi melalui progres Kita Karya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UB. Usaha rintisan yang dibesut oleh Surya Tejibro dan timnya ini adalah membuat kit deteksi cepat yang dapat mendeteksi kebuntingan sapi 20 setelah inseminasi. Nah, ini adalah produk kami adalah Progress Kit, di mana Progress Kit itu digunakan untuk mendeteksi kebuntingan dini pada sapi maupun pada hewan-hewan besar yang lainnya. Nah, Progress Kit itu digunakan untuk mendeteksi kehamilan pada sapi. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.